Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi selamat datang di channel kita. Dan kali ini kita tuh akan membahas sebuah matkul dari blockchain. Tapi kita ini akan berfokus pada kemunculan uang digital. Nah, pembahasan kali ini tuh akan dibahas oleh dua orang. Yang pertama, saya sendiri, Tia Masyari Berliana, NIM 19310159, dan partner saya, Saudari Laili Nurjana dengan NIM 19310320. Dan ini dia pembahasannya. Kita di sini tuh ada 4 pembahasan yang akan dibahas. Pertama, ada uang digital. Sebelum masuk ke pengertiannya, ini ada nih sebuah quotes dari G. Paul Getty yang katanya uang itu seperti pupuk. Anda harus menyebarkannya atau ia akan menjadi berbau. Betul nggak ini quotesnya? Betul ya. Definisi uang digital. Sebelum kita masuk ke sini, di zaman serba teknologi seperti sekarang ini, pasti teman-teman sekalian udah nggak asing lagi kan dengan yang namanya uang digital. Jadi uang digital ini sama dengan uang elektronik. Jadi uang digital ini adalah alat pembayaran yang berbentuk elektronik, yang dimana transaksi ini membutuhkan media apa saja, yaitu jaringan internet dan perangkat pengguna seperti handphone atau komputer. Yang kedua, ini ada contoh uang digital. Contoh uang digital ini ada 2. Ada penyimpanan dalam kartu dan penyimpanan dalam aplikasi. Contoh digital cash dalam sistem penyimpanan dalam kartu ini adalah kartu Octopus. Nah, seperti ini ya teman-teman, contoh kartu Octopus ini. Jadi penduduk di Hong Kong ini menggunakan kartu Octopus untuk berbagai keperluan, mulai membayar transportasi hingga pembayaran di tempat makan, supermarket, atau belanja di mesin penjual otomatis. Wah, sangat efisien sekali ya. Yang kedua, ini adalah uang digital dalam sistem penyimpanan aplikasi. Saat ini udah banyak banget ya vendor-vendor yang menawarkan aplikasi dompet digital atau elektronik yang berbentuk aplikasi, mulai dari operator seluler, bank, hingga perusahaan vintage lainnya. Aplikasi dompet digital ini dapat digunakan secara gratis dengan mengunduh melalui Play Store atau App Store. Nah, ini ya beberapa contoh ya uang digital dalam aplikasi kayak Dana, Telkomsel, OVO, BCA Banking, dan GoPay. Sebenarnya masih banyak lagi yang nggak disebutkan di sini, tapi karena slide-nya nggak cukup, jadi beberapa aja ya. Digital cash itu memiliki nilai yang tersimpan atau store value atau prabayar prepaid, di mana sejumlah uang ini disimpan dalam suatu media elektronik. Nah, tadi bisa dapat berupa kartu, kayak contohnya itu kartu Octopus atau aplikasi ya yang dimiliki seseorang. Nah, digital cash ini digunakan untuk pembelian barang di toko online maupun offline yang bisa kita pakai dimanapun dan kapanpun. Jadi karena alasan itu ditambah dengan alasan digital cash ini lebih aman karena tidak perlu membawa uang fisik dengan jumlah yang banyak, dan ada juga konsep privasi yang ditawarkan, maka beberapa alasan ini menjadi alasan lahirnya digital cash. Model transaksi digital cash ada step 1, step 2, step 3. Step 1 ada jenis pengguna, pembayar atau konsumen yang melakukan transaksi pembayaran. Yang kedua ada jenis pengguna penerima yang melakukan transaksi withdrawal atau penarikan dana. Yang ketiga ada jenis pengguna jaringan keuangan atau penerbit yang melakukan transaksi pengiriman dana. Tapi perlu diingat ya teman-teman, diagram di atas ini bersifat acak. Artinya jenis pengguna ini dapat melakukan jenis transaksi apapun yang mereka butuhkan. Dari kemudahan yang ditawarkan dalam sistem pembayaran digital cash ini, terdapat fitur penting yang dibuat untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam penggunaannya. Apa saja fitur-fitur itu?
Nah, fitur di sini tuh ada 6 ya. Yang pertama, fitur keamanan. Itu fungsinya melindungi pengguna. Jadi penggunaan digital cash harus memiliki keamanan tingkat tinggi melalui autentifikasi canggih yang hanya dapat digunakan oleh pengguna itu sendiri. Yang kedua, ada fitur anonimitas. Jadi fitur ini harus dapat menjaga privasi pengguna dan transaksi yang dilakukan tidak mudah dilacak kecuali untuk kepentingan khusus. Nah, fitur ketiga ada portabilitas. Transaksi ini bersifat independen terhadap lokasi. Maksudnya apa sih? Ya, dapat dilakukan di mana aja dan kapan saja selama terhubung dengan internet. Fitur yang keempat ada fitur transparansi. Sistem digital cash ini memberikan akses kepada pengguna untuk dapat melakukan berbagai jenis transaksi dan akuntansi mandiri. Seperti apa? Mengecek saldo, notifikasi pembelian, data transaksi, dan lain-lain. Tanpa harus melibatkan lembaga keuangan seperti bank. Yang kelima ada fitur pembagian unit. Digital cash ini memungkinkan untuk dibagi menjadi unit yang lebih kecil dan pelanggan dapat memilih untuk menggunakannya sesuai satuan unit yang diperlukan. Terakhir ada fitur user friendly. Jadi di sini kegunaannya digital cash dapat digunakan dengan mudah dan membuat sistem ini tuh dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Nah, sekarang kita akan beralih ke pembahasan kedua, yaitu fungsi dan manfaat uang digital. Jadi, fungsi dan manfaat uang digital itu sebenarnya banyak ya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, digital cash ini punya pengaruh terhadap pertumbuhan bisnis global, yaitu dengan melakukan pembayaran transaksi lebih efisien, khususnya untuk e-commerce. Karena transaksi bisnis ini tidak perlu lagi mengharuskan pembeli berinteraksi secara langsung face to face ya dengan penjual. Fungsi yang kedua, sistem pembayarannya yang lebih praktis dan mempersingkat proses pembayaran. Nah, betul. Jadi kalau kita berbelanja di e-commerce atau di manapun ya, merchant lainnya yang menerima digital cash, jadi tuh biasa kita tinggal scan barcode atau QR, atau kita melakukan gesek kalau kartu ya. Nah, jadi tuh kita tuh tinggal memasukkan nominal yang sesuai tanpa harus menunggu adanya uang kembalian. Nah, dimana kan kalau misalnya uang kembalian itu kan butuh waktu ya, kita harus ngitung total belanjanya sekian, uangnya sekian, berapa uang kembaliannya. Ya kalau pas kan ya enak ya. Tapi kalau misalnya uangnya lebih, nah kita tuh harus butuh waktu untuk menghitung kembaliannya. Itu yang dimaksud ya, mempersingkat proses pembayaran. Fungsi dan manfaat yang ketiga ada pengamanan pembayaran dengan menggunakan digital signature atau kode identifikasi identitas pengirim pesan yang menjamin keaslian isi pesan elektronik. Fungsi dan manfaat keempat ada digital cash memiliki sertifikasi secure socket layer yang membantu menyembunyikan informasi pribadi pelanggan, membantu menyembunyikan data-data kita dari pihak ketiga yang mencoba untuk mencuri data. Fungsinya yang kelima merupakan pembayaran real time, sehingga transaksi dilakukan tanpa harus berpindah tempat. Jadi transaksi ini lebih cepat tereksekusi oleh pengirim dan penerima. Fungsi dan manfaat digital cash selanjutnya yaitu dapat digunakan berbagai macam layanan seperti pembelian jasa atau barang secara online maupun offline, pengiriman uang, membayar tagihan, dan lain-lain. Masih banyak ya yang bisa dilakukan dengan digital cash ini. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, Saudari Laili Nurjana. Jadi untuk pembahasan selanjutnya yaitu kekurangan digital cash. Kekurangan digital cash yang pertama yaitu rentan untuk diretas atau dihack karena menggunakan sistem elektronik dan internet.
seperti banyak kasus yang telah terjadi di Indonesia yang tiba-tiba saldo di akun dompet digitalnya itu lenyap atau hilang tiba-tiba yang dikarenakan sudah diretas oleh seseorang gitu. Yang kedua, terdapat risiko hilang karena kesalahan software. Yang ketiga, belum semua tempat memiliki alat yang dipergunakan untuk menggunakan uang digital karena belum semua tempat memberlakukan uang digital termasuk di beberapa merchant sebagai pembayaran. Ada beberapa alasan mengapa beberapa merchant tersebut tidak memberlakukan uang digital sebagai alat pembayaran, karena mereka lebih suka pakai uang tunai, uang cash. Jikalau mereka memakai uang digital, itu akan menimbulkan biaya admin. Jadi biaya admin tersebut mengurangi uang yang seharusnya diterima, sehingga mereka memilih menggunakan uang tunai. Lalu yang keempat, uang yang disimpan dalam bentuk digital akan hilang jika menghilangkan alat, kartu, atau akun yang digunakan untuk menyimpan uang tersebut. Yang kelima, masih kurangnya fasilitas penunjang penggunaan uang digital di sejumlah tempat di berbagai daerah, apalagi jika berada di daerah-daerah pelosok yang minim akses internet. Lalu kita masuk ke pembahasan nomor 4, yaitu perkembangan uang digital dewasa ini atau yang sekarang ini. Bentuk uang digital yang paling banyak dan paling digemari dewasa ini adalah Bitcoin. Transaksi Bitcoin dapat melalui smartphone, crypto exchange, dan kartu kredit. Bahkan Bitcoin dapat ditransfer sebagaimana uang tunai fisik. Bitcoin merupakan contoh nyata dari digital cash yang selalu siap untuk diterima sebagai sistem pembayaran atau alat penukar nilai global. Dapat diperdagangkan hingga dapat diinvestasikan di bursa aset kripto. Bitcoin dapat dikategorikan sebagai digital cash yang menekan aspek aksesibilitas dengan pengukuran biaya transaksi yang terbilang rendah, dan kategori Bitcoin sebagai digital gold berfokus pada keamanannya. Maka dari itu, perkembangan penggunaan digital cash tidak terlepas juga dari dukungan pengguna internet di seluruh dunia. Kedua komponen ini tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan ekonomi modern, dan sejauh ini Bitcoin masih menjadi salah satu digital cash paling favorit dicari dan digunakan pengguna internet di seluruh dunia. Jadi kesimpulannya, uang digital atau digital cash adalah uang yang tersimpan di dalam media elektronik, biasanya berupa aplikasi tertentu atau kartu chip. Digital cash dianggap lebih aman dan praktis karena kita tidak perlu membawa uang fisik dengan jumlah banyak. Juga dengan adanya konsep privasi, data pengguna dijamin tidak akan bocor oleh otoritas tertentu yang menerbitkannya. Selain dua hal tersebut, manfaat dari digital cash adalah bisa melakukan transaksi tanpa harus berpindah tempat. Perkembangan penggunaan digital cash tidak terlepas dari dukungan pengguna internet di seluruh dunia. Kedua komponen tersebut tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan ekonomi modern. Nah, sebelum saya mengakhiri presentasi ini, ada satu quotes dari Haruki Murakami. Belanjakan uangmu untuk hal-hal yang dapat dibeli dengan uang. Habiskan waktumu untuk hal-hal yang tidak dapat dibeli dengan uang. Sekian penjelasan tentang digital cash. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton presentasi ini. Sampai jumpa.